Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Di samping gue ini udah ada mobil yang gue yakin kalian semua udah banyak yang tahu. Yap, ini adalah Honda HR-V. Mobil yang laris banget, tapi mungkin hanya berlaku untuk tipe E dan Prestige. Di samping gue ini udah ada HR-V tipe S, HR-V yang bisa dibilang terlupakan. Hari ini kita akan melihat plus dari mobil ini dan kenapa mobil ini bisa jadi pilihan yang menarik. Hari ini kita melihat kekurangan dan kelebihan mobil ini dari 4 aspek, yaitu harga, model, rasa berkendara, dan fitur. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik like dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kami untuk menyajikan konten edukatif dan menarik lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita lihat. Pertama kita mulai dari yang paling jelas dulu, yaitu harganya. HR-V S ini memiliki harga yang sudah jauh di bawah tipe di atasnya, yang membuat dia menjadi pilihan yang secara ekonomis itu jauh lebih menggiurkan. Nah, mari kita lihat apa yang membuat dia bisa memiliki harga yang lebih menggiurkan. Nah, kenapa bisa kita bilang HR-V S ini lebih ekonomis dibandingkan varian di atasnya? Kita bandingkan saja. Untuk HR-V model ini, facelift, dia biasa ada tipe-tipe internal tuh ya E, SE, dan Prestige. Nah, kalau tipe E dan SE itu kisaran harganya bisa kisaran 250 sampai 260-an. Kalau yang tipe SE di headlamp, fog lamp, dan interior kulit itu mungkin lebih dikit lagi. Sedangkan kalau Prestige itu ada yang jual bisa sampai 290-an dan bahkan ada yang 300-an. Dan yang gue sebutin itu adalah harga OTR kreditnya. Jadi kalau cash itu bisa lebih tinggi lagi. Nah, balik lagi ke HR-V S ini. Ini mobil kami jual OTR kreditnya itu udah nggak nyampe 220. Artinya bedanya jauh banget. Kalian bisa ngitung sendiri selisihnya berapa. Dan kalaupun OTR cashnya itu masih di bawah OTR kredit pasaran untuk HR-V E facelift. Dan yang lebih bikin menarik lagi untuk HR-V S facelift ini adalah kalian nggak jarang nemuin HR-V E 2018 yang non facelift. Itu harganya masih lebih tinggi daripada S CVT 2018 yang facelift. Gak usah ngomong 2018 deh. Kadang-kadang yang E 2017 aja masih ada kok yang jual OTR kredit itu 211-an. Mirip-mirip sama 2018 ini. Dan perlu kalian ingat ya, ini adalah HR-V S CVT model facelift. Kalian bisa hitungkan sendiri berapa banyak budget yang kalian bisa hemat dengan kalian memilih mobil yang satu ini. Bisa minimal 30-an ya, sampai 70-an juga bisa berarti kalau kita bandingin sama harga yang tadi gue udah sebut. Harganya memang jauh lebih reasonable, tapi memang tentunya harga yang beda signifikan ini ada konsekuensinya lah ya, yang harus kita terima. Dan kami nggak coba menutupi itu. Oleh karena itu, kita sekarang lebih baik pindah bahas modelnya aja, kita lihat apa aja sih yang kita dapetin dari harga itu. Setidaknya dari segi harga kita sudah bisa sepakat bahwa mobil ini memiliki harga yang lebih reasonable dibandingkan tipe-tipe lainnya. Yuk kita bahas modelnya. Dari segi model, kita akan mendapatkan model terakhir dari HR-V facelift generasi pertama di Indonesia. Nah, bisa kalian lihat di sini dari depan dia sudah menggunakan grill baru yang menguatkan atau mengentalkan aura Honda, yaitu solid wing face yang membuat tampilan HR-V ini terlihat lebih berkelas dan gagah dibandingkan varian yang non facelift. Nah, tentunya nggak cuma itu aja. Kalau faceliftnya Honda pasti terasa niat. Di sini headlampnya sudah menggunakan headlamp terbaru yang sudah ada LED DRL dan main headlampnya sudah menggunakan proyektor yang identik dengan tipe E facelift. Nah, di bawahnya kalau kalian sadar ini bumpernya juga model baru ya. Bumpernya model baru, dia terlihat lebih agresif. Dan kalau kita ke samping sini, velgnya juga velg baru. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang gak bagus. Tapi kalau menurut kami sih ini tetap aja sebuah improvement. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan lebih detail, velg yang digunakan di HR-V S facelift ini sama dengan HR-V Prestige facelift. Hanya saja HR-V Prestige itu menggunakan velg dual tone, kalau yang ini silver biasa. Sedangkan tipe E dan SE itu menggunakan velg HR-V Prestige non facelift. Jadi technically yang mendapatkan penyegaran dari bidang velg adalah HR-V S dan bukan dua tipe di atasnya. Nah, pindah ke bagian belakang, perbedaan nggak terlalu signifikan ya. Paling di HR-V S ini dia sudah dilengkapi dengan list pintu bagasi. Dan tidak ada lagi. Dia nggak ada emblem pengenal tipe, jadi basically yang membedakan tipe ini dan tipe di atasnya, tipe E khususnya ya paling hanya velgnya aja. Selebihnya udah nggak ada lagi, jadi gimana menurut kalian?
dari tampilan eksterior HR-V ini cukup worth it nggak dengan harga dan perubahannya? Memang sih nggak cuma perubahan model ya, setidaknya kita merasakan improvement seperti di bagian penerangannya yang sudah menggunakan teknologi terbaru dibandingkan varian non-facelift. Nah, gua rasa model segitu aja. Sekarang rasanya kita ingin mencoba rasa berkendara dari HR-V S facelift ini. Yuk. Seperti biasa untuk lagi kosong nih jalannya. Radius putar HR-V S facelift. Aman. Padahal kita ambilnya udah agak mepet, tapi dia tetap dapat ya kalau buat U-turn. Jadi nggak bakal ngeribetin kita. Lanjut ke kekedapan kabin, dan dari ear test didengar sebenarnya kayak nggak ada bedanya ya sama HR-V tipe di atasnya. Kekedapan tetap bagus. Ini kita lagi agak gerimis ya. Ya, kekedapannya agak bagus, road noise-nya teredam dengan baik, dan untuk angkanya kita seperti biasa aja, kita cek. Nampak 65 ya. Ya, kira-kira segitulah untuk road noise-nya. Tapi yang bisa gue pastikan, kekedapan HR-V ini dan tipe E dan tipe SE dan jangan-jangan sama kayak Prestige ya. Dia kurang lebih sama lah. Jadi sama-sama bagus, gue rasa nggak ada perbedaan. Kalau mau lebih baik ya tinggal ditambahkan perdam, tapi dari dasarnya aja dia udah bagus. Oke, sekarang kita mau menguji suspensinya. Apakah suspensi HR-V S ini berbeda dari HR-V di atasnya? Coba ya. Enggak, sama kayaknya ini. Kita kecepatan 60, coba kita hajar. Masih enak banget, empuk. Meredam ya. Tuh enak banget malah. Sama ini sama. Semua HR-V udah kita pernah test drive. HR-V E, tipe SE juga kayaknya udah, tipe Prestige apalagi. Dan ini HR-V S memang baru pertama kali kita test drive, dan gue bisa meyakinkan kalian kalau itu suspensinya sama ya. Jadi kalian gak usah takut ini lebih keras atau lebih apa, enggak, ini sama. Jadi secara kenyamanan yang diberikan itu sama. Oke, sekarang kita mau tes handlingnya HR-V ini. Apakah dia sama, apakah dia beda? Langsung saja kita cari tahu. Di depan ada lubang, kita hindari. Set. Sama ya. Sama ya. Seperti biasalah, mobil ini kan walaupun compact tapi dia tetap SUV. Jadi body rollnya body roll di dalam ya tetap berasa, walaupun joknya sih sudah agak semi bucket seat gitu ya. Tapi ya handlingnya lagi-lagi sama HR-V yang lain. Jadi secara rasa berkendara kita udah coba ya sekilas lah ya, kurang lebih sama ya, nggak ada bedanya sama HR-V E atau SE. Paling kalau soal performa mesin ya mesin juga sama. Udahlah, lebih baik kita langsung bahas mesinnya aja. Mesin yang digunakan pada HR-V S ini mesin yang identik dengan HR-V E dan SE, di mana Honda membekali mesinnya dengan 1500 cc yang bertenaga 118 HP pada putaran 6600 rpm dan torsi maksimal hingga 145 Nm pada putaran 4600 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan. Nah, selanjutnya kita bahas soal aspek fitur. Dan jujur aja memang kalau kita bicara soal HR-V S, yang berasa paling kurang tuh memang di fitur ya. Yang paling terasa kehilangan sih start stop engine, itu udah pasti. Pedal shift sama cruise control sih ya kalau buat gue ya. Yang paling kurang. Tapi kalau misalnya dibandingin ke Prestige ya paling cuman sunroof. Di luar itu kayak jok ini masih bahan fabric belum kulit ya, itu sebenarnya gampang di-upgrade ya. Tapi di luar yang fitur yang gue sebutin tadi, sebenarnya kalau dipikir-pikir fitur di HR-V S ini juga udah cukup loh. Nah, di HR-V S ini kita kehilangan start stop engine, pedal shift dan cruise control. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sebenarnya cruise control untuk jalanan perkotaan kalian sering pakai gak sih? Kalau gue sih ya enggak ya, karena belum adaptif kan HR-V generasi pertama Indonesia ini. Jadi kayak agak kurang kepake aja sebenarnya. Nah, kalau soal kunci, ini masih kunci colok memang. Jadi memang terkesan lebih tradisional dibandingkan start stop engine. Nah, tapi kalau kita bahas fitur hiburan, sebenarnya ini juga udah cukup karena fitur esensialnya udah dikasih sama Honda. Contohnya, ini udah ada electric retract mirror, jadi pengaturannya udah elektrik. Nah, udah ada audio steering switch juga, jadi pengendalian audio kita nggak usah ribet-ribet ke head unit lagi. Nah, di head unit ini juga kita dapat head unit touchscreen merek Kenwood yang sudah mendukung konektivitas seperti Bluetooth, iPod, dan ada Spotify juga. Jadi untuk entertainment lagu ini gua rasa udah cukup ya. Nah, turun ke panel AC, memang ini belum digital, ini masih knob.
Tapi secara penggunaan ini lebih gampang daripada yang digital. Dan harus kita akui, memang ini nggak eye pleasing, tapi setidaknya dari fungsional ini lebih mempermudah kita ketika sedang menyetir. Nah lanjut, improvement selanjutnya ada di warna interior yang sekarang jadi serba hitam. Jadi sekilas lebih mirip tipe E ya. Dan kenapa gue bilang ini improvement? Karena kalau kita ingat HR-V yang non facelift itu dia warnanya beige. Dan seperti yang kalian tahu sendiri, warna beige memang memberikan kesan yang lebih dinamis, tapi dirawatnya lebih susah dibandingkan warna full hitam gini yang juga memberikan kesan lebih sporty. Soal fitur, ini adalah salah satu hal yang gue suka dari pabrikan Honda. Karena meskipun HR-V ini tipe rendah, tapi mereka nggak berkompromi dengan fitur keselamatannya. Jadi fitur keselamatan itu mirip dengan tipe E dan SE lah ya. Jadi HR-V ini nggak ada anak tirikan lah. Nah, kita mulai. HR-V ini juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag untuk penumpang depan, ada vehicle stability assist-nya juga, dan ada jok isofix belakang buat kalian yang masih punya anak kecil. Nah selanjutnya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan emergency stop signal, pengereman juga sudah didukung ABS, EBD, dan brake assist. Tapi nggak cuma itu, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan hill start assist, dan ada juga motion adaptive electronic power steering. Nah selain itu juga dia masih sama ya, karena dia udah electric parking brake, jadi dia ada auto brake hold-nya juga. Kaca belakang kita bisa lihat rear defogger, dan untuk HR-V milik kami ini sudah dilengkapi dengan parking kamera dan parking sensor. Kesimpulannya, memang HR-V CVT Facelift 2018 ini memiliki fitur hiburan yang tidak sebanyak tipe-tipe di atasnya. Tapi kalau kita melihat dari segi aspek lainnya, sebenarnya perbedaan nggak terlalu jauh kok. Mulai dari tampilan barunya yang terlihat lebih segar, rasa berkendara dan mesin yang identik dengan varian E dan SE, dan juga yang nggak kalah penting fitur keselamatannya yang lagi-lagi sama. Jadi setelah kita teliti lebih lanjut, perbedaannya itu nggak sejauh perbedaan harganya yang signifikan ya sebenarnya. Bila ada di antara kalian yang tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami di Instagram resmi kami, yaitu @formula_motor, atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat kalian yang mau cek mobil second berkualitas lainnya, kalian juga bisa kunjungi website kami di www.mobstripclass.com, dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.